Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'as-salami ala nabiyil mustafa ad-dihabi Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali wa ba'du. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Mannan yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga panjenengan senantiasa disehatkan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan ibadah lebih-lebih di dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kenikmatan yang besar diberikan oleh Allah dumateng kula panjenengan. Ketika kita masih diberikan kesempatan untuk kesekian kalinya mendapatkan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berbagai macam fadilah dan keutamaan, khususnya bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai-sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan pentingnya bulan Ramadan. Nabi mengajarkan kita untuk senantiasa berharap dengan bulan Ramadan dengan sabda beliau di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Nabi dalam satu ungkapan doanya mengungkapkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Begitu Kanjeng Nabi masuk di dalam bulan Rajab, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada kami di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami untuk bisa mendapatkan kemuliaan di dalam bulan Ramadan. Begitu Rajab kemudian selesai, kemudian masuk di dalam bulan Sya'ban, salafus saleh, guru-guru kita, ulama-ulama zaman dahulu mengajarkan doa kepada kita untuk tetap bisa berharap dengan bulan Ramadan. Allahumma kama balaghana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyampaikan kami di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan usia kami sampai bisa mendapatkan bulan Ramadan. Dan kemudian pas di dalam bulan Ramadan kita masih diberikan sehat, kita masih diberikan kekuatan ibadah, kita masih diberikan kesempatan. Ini nikmat yang sangat besar. Kita renungkan hadirin hadirat, kerabat kita, orang yang kita kenal, jamaah kita, berharap sama dengan kita mendapatkan Ramadan, tetapi belum sampai kecepipun telas, sampun dipanggil kalian Allah. Ada lagi yang kemudian berharap untuk mendapatkan Ramadan, belum sampai Sya'bannya habis, sudah dipanggil Allah. Ada lagi yang kemudian 1-2 hari sebelum Ramadan diberikan sakit dan sebagainya. Ini semua merupakan tantangan. Dibandingkan niku kula jenengan masih diberikan sehat walafiat, niki satu kenikmatan. Oleh karena itu, kalau Ramadan ini tidak menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita, sungguh khasarah, rugi yang sangat besar bagi kula panjenengan. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pagi hari ini kita sampaikan satu buah hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita kutip di dalam kitab Irsyadul Ibad, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban. Di dalam hadis ini diceritakan, dalam ungkapan hadis ini, annahu sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar, bahwasanya suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau naik ke atas mimbar. Setelah beliau berada di atas mimbar, faqala, kemudian Kanjeng Nabi berucap kepada sahabat-sahabat yang ada, amin, 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 sebanyak 3 kali. Sehingga sahabat-sahabat yang ada niki kemudian heran, ada apa Gusti Kanjeng Nabi kok mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Biasanya kalau naik mimbar mengucapkan salam, khutbah dan sebagainya, niki mboten. Me amin, amin, amin. Setelah itu turun lagi. Ada apa ini? Qila, ada kemudian sahabat yang berani menanyakan kepada Rasul, ya Rasulullah, innaka sa'idal mimbar. Wahai Rasulullah, sesungguhnya panjenengan tadi ini naik ke atas mimbar. Fakulta, kemudian panjenengan mengucapkan amin, amin, mengucapkan amin sebanyak 3 kali, kemudian turun lagi. Niki isyarat nopo Kanjeng Nabi? Ada apa begini Kanjeng Nabi? Faqala, kemudian dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi jawabnya, inna Jibril alaihi salam akan, ketika saya naik ke atas mimbar tadi, malaikat Jibril itu turun mendatangi aku seraya mengucapkan 3 kalimat yang saya ini diharuskan untuk mengamini. Maka saya mengucapkan amin, amin, dan amin. Itu apa yang diucapkan oleh Jibril itu kemudian dijelaskan oleh Nabi kepada sahabatnya. Inilah pengajian pagi hari ini yang akan kita bahas. Ada 3 poin Bapak Ibu sekalian yang disampaikan. Faqala, kemudian Nabi menjawab, yang pertama, man adraka syahra Ramadhana, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, atas bulan jenengan ini mendapati bulan Ramadan, falam yughfar lahu, maka kemudian dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Famata, kemudian orang ini meninggal, fadakhalan nar, dipastikan dia masuk neraka, fa'ab'adahullahu, maka Allah menjauhkan dia dari rahmatnya Allah. Qul, katakan wahai Kanjeng Nabi amin, faqultu amin, maka aku mengucapkan amin. Maksud daripada ungkapan yang pertama ini, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, siapapun di antara kula panjenengan yang bisa mendapati bulan Ramadan, yang di dalam bulan Ramadan itu banyak fadail, banyak fadilah, banyak keutamaan, banyak kekhususan yang tidak didapatkan di dalam bulan-bulan yang lain. Ibadah wajib di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan 70 marratan, sebanyak 70 kali.
Kados niki wau jenengan salat subuh berjamaah niku nggih 17 sik dikali 70. Subhanallah. Ini tidak akan terjadi ya, kecuali di tempat-tempat mulia kados Tanah Haram atau Masjid Al-Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi. Kalau di tempat-tempat mulia bisa sewaktu-waktu, tapi kalau kemudian berkaitan dengan waktu bisa dilipat gandakan begini hanya bulan Ramadan. Kita melaksanakan sholat 5 waktu jamaah seangsal 27 masih dilipat gandakan 70. Sedangkan sholat-sholat sunnah yang kita lakukan ini, sunnah itu bernilai wajib di dalam bulan Ramadan. Kemudian sebagian ulama menghitung yang namanya sunnah bernilai wajib itu antara sunnah dengan wajib kalau bandingannya juga 1 dibanding 70 ada. Artinya kalau sekali sunnah ya sekali wajib sama dengan 70 kali sunnah. Berarti kalau begitu seseorang yang melaksanakan sekali sunnah sama dengan 70 kali sunnah di luar bulan Ramadan. Ini kan ganjaran doa, pahala saja. Belum lagi sedekahnya dilipat gandakan pahalanya. Belum lagi kalau dia takjil memberi berbuka kepada orang yang berpuasa, ganjarannya sama dengan orang yang puasa itu tanpa mengurangi ganjaran orang yang berpuasa. Belum lagi orang yang takjil itu setiap malam dimintakan ampunan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan untuk mendapatkan maghfirah ampunan itu mudah. Maka kalau bapak dan ibu kepingin gampang mendapatkan maghfirah lebih Ramadan, paling gampang diulangi takjil gitu. Paling gampang. Tapi takjil ngisi variasi lah. Mau dibuang tempat tes, ini tinggal ya deh. Mas bapak-bapak tidak tekan kesini layak ya deh. Oh cepet dina menolak wajib tes, dalam ya tak dalam iku ini variasi lah, jadi variasi. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, malahan belum bulan Ramadannya. Kalau pahala-pahala sholat sunnah, sholat wajib, sedekah itu ada nilainya, kecuali puasa. Puasa ini yang memberikan pahala langsung Allah. Berapa yang diberikan Allah? Jangan tanya. Puasa ini adalah untukku dan aku yang akan memberikan jaza. Aku yang akan memberikan balasan. Kalau Allah yang Rahman Rahim, yang Allah Maha Pemurah akan memberikan pahala untuk puasa, pasti segalanya lebih besar daripada yang kita duga. Nah, itu hanya ada di dalam bulan Ramadan. Kemudian belum lagi ya dengan berbagai macam tasbih kita di dalam bulan Ramadan masih lebih utama 1000 tasbih di luar Ramadan. Kemudian nafkah sedekah kita dilipat gandakan atas nafkah fisabilillah di jalan Allah masih banyak nih. Kok ternyata orang itu keluar dari bulan Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni. Dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Ini kan manusia makhluk tercegah dari kebaikan. Dosanya yo gak diampuni, ganjarane yo gak tambah. Lho kon Ramadan lapo ae. Kok gak lapo itu? Kok tidak berbuat apa-apa sampai keluar dari bulan Ramadan, tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kebaikan kebajikannya tidak bertambah. Manusia yang khosar sangat merugi. Maka Nabi mengatakan untuk orang yang semacam ini sampai keluar dari bulan Ramadan dosanya kok tidak diampuni oleh Allah, tahun itu kemudian dia mati, dipastikan orang ini ahlun nar, menjadi penduduk neraka, dijauhkan daripada rahmat Allah. Malaikat Jibril mengatakan, panjenengan amin ya Rasulullah. Amin. Ini menjadi catatan kita. Jangan sampai kita keluar dari Ramadan ini dosa-dosa kita tidak diampuni. Ada apa dengan kita? Amal-amal ibadah kita tidak bertambah melambung tinggi. Ada
Ada apa dengan kita ini kan? Kenapa kok tidak bisa bertambah? Padahal hanya iktikaf saja ganjarannya sudah besar. Masuk masjid saja sudah besar yang demikian ini. Sedekah saja sudah besar. Menolong orang sebisa mungkin ganjarannya berlipat ganda. Sana kok gak ditambah? Lapo? Ramadan itu lapo? Masih di rumah saja masuk gak lapo-lapo? Ya ini. Jadi sudah keterlaluan yang demikian. Nah, ini pertama. Poin pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Kemudian poin yang kedua, hadirin hadirat sekalian, dawuhipun malaikat Jibril kepada Gusti Kanjeng Nabi, "Waman adraka abawaihi," dan barang siapa yang masih mendapati kedua orang tuanya. Jadi kedua orang tuanya masih hidup. Au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya, setunggalipun sampun pecah, yang tersisa masih satu. Falam yabarrohuma, dia tidak bisa bakti kepada orang tuanya ini, atau yang tinggal satu itu, famata, anak ini kemudian mati, fadakhalannar, dipastikan dia akan menjadi penghuni neraka, fa'ab'adahullahu, maka dia dijauhkan dari rahmatnya Allah. Qul amin, ucapkan amin ya Rasulullah. Faqultu, kata Rasul, amin. Ini poin kedua. Kula jenengan, ketika kula panjenengan masih diberikan orang tua yang masih lengkap, atau masih tinggal satu, ternyata anak ini tidak bisa bekti dumateng tiyang sepuh kekalih atau yang masih ada. Dia sering menyakiti hati orang tuanya, dia durhaka kepada orang tuanya. Maka kalau anak ini mati, dipastikan ahlun nar, penduduk neraka. Sebab yang sepuh itu segalanya. Dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi dalam sebuah akad, doaul walid liwaladihi ka doain nabi li ummatihi. Dungane tiyang sepuh untuk anaknya kados-kados dungane Nabi kepada umatnya. Napa? Doaul mustajab, da'watul mustajabah. Dungane iki manggen. Makanya kita datang kepada habaib, monggo. Datang kepada para kiai, monggo. Datang kepada ulama, monggo. Datang kepada asatidz minta doa, monggo. Tapi yang lebih penting dulu, datangi orang tua, minta ridhonya orang tua. Itu penting. Dengan cara itulah kesuksesan seorang anak letaknya di sini. Dengan cara itulah kebahagiaan anak letaknya di sini. Berapa banyak anak yang hidup biasa, kemudian menjadi sukses dan sebagainya, mendapatkan kebahagiaan dan sebagainya, berkat karena baktinya dia kepada kedua orang tua atau orang tuanya yang masih ada. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang hadirin, bekti dumateng tiyang sepuh niku ganjarannya ageng besar, tantangannya juga banyak. Kadang-kadang anak ini kepingin bakti, apa sih yang diminta orang tua berusaha diikuti. Orang tuanya minta ini, tapi kadang-kadang kok gak disebut. Sing disebut sing bendina ngenteni, sing bendina rumah, kadang-kadang gak pati disebut. Setahun pisan teko. Iku biasa, masya Allah, aku ini, aku ini, omahe atol lagi. Sing bendina niku kadang-kadang, lho niku tantangan supaya kita tahu. Tak nonton aku, tak nonton Pak. Kadang-kadang. Ya ayo, sing lihatno ya bendina aku, segalanya aku. Sing disebut masku, sing katakanlah Surabaya, sing disebut sing Jakarta setahun bisa kadang-kadang kelalen dari ini. Ya, sing bendina iki lho, tapi justru mboten apa-apa.
Sebab dengan cara itu dia melupakan manusia. Lebih-lebih orang tua melupakan kebaikan kita, tapi kebaikan itu tidak akan hilang di sisi Allah. Baktinya jenengan kepada Allah, kepada Allah dan Rasul, lebih-lebih baktinya dengan kepada kedua orang tua, itu akan berbuah kebaikan, baik kepada Anda dan meresap kemudian merembesnya itu pada anak cucu kita. Ini dia. Nah, oleh karena itu, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini di dalam kitab Tambil Ghafilin ada dicatat oleh Syekh As-Samarqandi, Abu Lail As-Samarqandi, ada 10 haknya orang tua. Ada 10 haknya orang tua yang harusnya dipenuhi oleh seorang anak. Ada 10 ini. Coba kita renungkan. Yang pertama, annahu idza ihtaja ahaduhuma ila ta'am at'amahu. Ya. Apabila salah satu dari keduanya yang 10 itu kok butuh dahar, dia kepingin makan, dia butuh makan, kita mampu untuk menyediakan, ya kita beri. Ketika dia sudah usia tua, tidak mampu bekerja, ya kemudian kita beri. Ya, jadi ketika dia sudah sepuh, ya ditawari, ya bapak kepingin dahar nopo pak, boleh kacang hijau kayu, ya apa kain sehat Pagasa, apa sate Bang Saleh. Dia saya bapak, nah aku sumber bolu-bolu wis budrek, kok gak biyen-biyen to niku napa. Aku wis gak oleh dokter balapan iki mana, kok sampean apa kok enak-enak. Ya. Jadi kalau beliau kepingin dahar apa, kita ada berikan. Karena begitu itu bukan bahasa sedekah, pemberian anak kepada orang tua lebih daripada sedekah. Dan itu merupakan nilai yang berlipat ganda pahalanya di sisi Allah. Nah, jadi kalau kemudian orang tua pindah nopo, ya. Kemudian yang kedua, idza ihtaja ilal kiswah kasahu in qadara alaihi. Yang ketiga, kalau orang tua katakanlah kepingin menutup auratnya, memakai baju yang baru, kita punya, panjenengan beli. Jadi sudah kewajiban lah bagi anak itu. Ya wis boten bisa ngenteni Ramadan, boten ngenteni poso. Kok rupane bolak-balik sing digawe bapak iku sarunge kok iku wae. Ya ditumpuk. Ya sekalipun gak BHS sing BKS ya gak apa-apa. Ya. Jadi kok sing digawe bapak saya kok sarunge kok iku. Sampai bendino itu sampai sarung ngeluntung. Ya, sampai ngeluntung. Saking bendino sing digawe iku tok. Ngoten kok kudu sadar. Ya. Ojo tang bapak, Masya Allah, dia sangat senang sarung begitu. Terus Pak kaman gawe Pak apik iku lah iki. Anda gak tepat ini. Jadi harusnya kemudian ketika orang tua kemudian tahu, oh kok bolak-balik, mungkin gak sih kayak ganti, tuh kok mau, ya. Kemudian kopiah yang dipakai orang tua kita, ya, koplo ireng dari hitam menjadi merah, gitu. Tambah itu berarti ya perlu diganti ya. Teko ireng sampai mangkak ini betul diganti. Kalau nilai yang seperti kita ibu kita, kok rumputnya dari putih sampai setengah kuning, ya itu mangkak gitu, belum diganti lah. Ojo panjang, bu rupanya senang terus bu rugi api, jadi saksi kebaikan sampai yang lah ini, ya diganti lah yang demikian. Ini menjadi catatan kita. Itu haknya orang tua. Lek kemudian ibu kepingin pakaian ini sudah sewajarnya kita berikan, ya. Dan bapak kemudian kepingin, mungkin dia kepingin pakaian apa, ya itu kok. Tapi nggih sing cocok kali yang sepuh.
Ojo yang sepuh kemudian dikono live fishing suwe-suwe ya larang menjadi rekan ini mengatas tapi gak cocok ke bebang tua ya. Ini yang menjadi catatan. Ya. Kemudian yang ketiga, idza ihtaja ahadun ila khidmati khadamah. Ketika orang tua salah satu dari keduanya ini kepingin dilayani, kepingin didulang, kalau dahan dan sebagainya, ya panjenengan khidmat. Di situ nilai pahala besarnya. Di situ nilai pahala besar. Sampai-sampai ada satu kisah dalam kitab Qur'anul Asyid, kisah Maulid. Suatu ketika Nabi Allah Musa alaihissalam munajat kepada Allah. Dalam satu munajat itu Nabi Musa minta, ya Allah, tunjukkanlah kepada saya siapa yang menjadi teman saya fil jannah di dalam surga itu, ya Allah. Ditunjukkan oleh Allah langsung, sebab Nabi Musa itu kalimullah, Rasul yang langsung bisa berdialog dengan Allah. Kemudian ditunjukkan yang menjadi temanmu Musa nanti dalam surga itu Fulan bin Fulan, rumahnya di sini. Akhirnya didatangi oleh Nabi Musa, tidak langsung masuk rumahnya. Apa sih kok dia bisa mendapatkan keutamaan satu tempat dengan aku di dalam surga Allah? Apa keutamaannya dia? Diperhatikan. Akhirnya begitu pagi dia keluar rumah diperhatikan oleh Nabi Musa. Akhirnya ternyata dia menjual daging di sebuah pasar. Begitu kemudian dia buka bedaknya, daging itu sudah ditata, dicari daging yang terbaik, kemudian dimasukkan kresek. Oh, aku kan boten kresek sama Nabi Musa, ya dimasukkan sesuatu, ya simpan, kemudian dia jual beli. Setelah itu, ya yang tadi diambil yang terbaik itu kemudian dibawa pulang. Ya, begitu mau masuk langsung didatangi Nabi Musa. Katanya Nabi Musa setelah beruluk salam dan sebagainya, bisa saya bertaruh kepada monggo Nabi Musa jenengan lenggah niki kalau masih punya tugas monggo masuk. Akhirnya kemudian dia masak dagingnya itu. Setelah masak belum selesai dia masuk ke kamar, ya dia keluarkan seorang perempuan yang sepuh dia gendong, dia mandikan. Setelah itu kemudian dia beri pakaian yang baik, kemudian didudukkan di depan, didulang sama yang dimasak daging tadi. Setelah selesai kemudian orang tua ini ndonga, dan itu didengar oleh Nabi Musa. Ya Allah, muga-mugi badhe yuga kula setunggal niki jenengan bales dia satu kamar satu tempat dengan Nabi Musa di swarga panjenengan ya Allah. Oh, iki kata Nabi Musa, sebab ini. Nah, jadi kebahagiaan anak itu tidak akan sia-sia. Sekalipun tantangan bakti di mata tiang sepuh memang berat kadang-kadang. Apalagi kalau tiang sepuh sampai tambah sepuh itu biasanya orang muah itu. Tapi justru itu tantangan kita. Ya itu. Nah, begitu dia minta khidmat dilayani, panjenengan layani dengan semampu panjenengan. Yang keempat, idza da'ahu ajabahu wa hadara. Nah, ketika orang tua itu kemudian memanggil kita, panjenengan segera pergi. Ya, karena mendatangi panggilan orang tua itu wajib. Kemudian yang kelima, idza amarahu bi amrin aqa'ahu ma lam ya'mur bil maksiati wal ghibah. Yang kelima, apabila orang tua menyuruh kita melakukan sesuatu, kita harus taat. Kecuali sesuatu yang mengandung maksiat atau sesuatu yang mengandung ghibah rasani. Rasani kan mau bapak-bapaknya harus biasa rasani. Ya, itu masya Allah, lurus ya bapak-bapak yang rasani. Nah, jadi kalau kemudian orang tua menyuruh akan sesuatu kebaikan, kebajikan, sesuatu yang mubah,
wajib kemudian segera dilaksanakan ketika kita mampu melakukannya. Nah, kecuali kalau mengandung maksiat, ya, atau kemudian di sana mengandung riba, rasanya nggak boleh ikut, nggak boleh ditahan. Kemudian yang keenam, an yatakallama ma'ahu bil layyin wa la yatakallamu ma'ahu bil kalamil ghalib. Ketika berbicara dengan orang tua itu berbicara yang lemah lembut, jangan dengan berbicara yang keras. Ya, jadi kalau kemudian bisa lembut kepada orang tua, itu penting. Berkatalah yang lembut, ya, sehingga jangan sampai kemudian suara kita kemudian lebih tinggi nyentak kepada dia. Itu sudah kedurhakaan. Ya memang tidak ada, masih ada kendalanya. Ketika orang tua gak pati kerumun, ya bu kepengen apa nak kepengen ini aduh ya Allah nak nyentak sama gak kerumun, ya dari itu tantangan agar kalau panjenengan lebih tahu yang demikian ini. Nah, oleh karena itu berbicara yang lembut, jangan keras kepada orang tua. Itu hanya orang tua yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketujuh, Allah yad'uwa bismihi. Dalam kitab ini pun dikatakan jangan menyebut orang tua hanya dengan ucapan namanya saja. Tradisi kita orang Jawa, ngoten pun jambal, mboten angsa. Umpamanya ngapunten, orang tuanya ngapunten, kalau mungkin ada yang namanya Suparlan. Suparlan tenang di, kan mboten saya deh. Wong tua kok kono. Ibu kita jambal hanya namanya. Wah, mboten, enggak boleh yang demikian itu. Dipanggil dengan ucapan yang kemudian mengandung penghormatan kepada orang tua. Bapakkah orang tua? Ya, ini. Yang pasti jangan disebut langsung namanya. Bapak kita, panjenengan dan sebagainya. Ya, sekalipun ya kadang-kadang ya dipaskan dengan kebiasaan kita. Datang kampung ya, buat sama malahin terlalu. Ya, pokoknya ya mami terlalu. Kami biasanya semangat cekak itu mami. Ya, jadi biasa ini biasa mawon. Ya. Kemudian lagi ya, yang ke-8, an yamshiya khalfahu. Seorang anak ketika berjalan itu idealnya di belakangnya orang tua. Kalau perlu menuntun atau di belakangnya. Ojo kemudian diselip wong tua. Ayo Pak suwe nyolek ya mboten. Kalau bisa di belakangnya orang tua. Kalau kemudian digandeng, jangan di depannya. Dan itu ada etika itu. Haknya orang tua kepada anak. Kemudian yang ke-9, an yarda lahu ma yarda li nafsi. Apa yang orang tua ridho, kita berusaha untuk senang. Apa yang orang tua benci, kita berusaha benci juga supaya menyenangkan orang tua. Wong tuaku gak seneng lek kula ngeten, ya aja dilawan. Wong tua niku benci sama wong tua, lek mari subuhan, lebih-lebih poso langsung turu. Wong tua kula gak seneng ya aja dilakoni. Ya. Wong tua kula niku kula gak seneng lek biasa budal marung dalan ya aja dilakoni. Seneng wong tua. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ke-9 ya. Yang ke-9 ini yang ke-9 tadi, yang ke-10 an yad'u lahu bil maghfirah. Senantiasa kemudian mendoakan dengan ampunan. Jadi mantul sholat itu pribadi nopo jamaah mesti jangan sampai kemudian tidak mendoakan Rabbil firli wa liwalidayya atau ya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau doa yang setelah Fatihah itu Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Pokoknya donga wong tua niki kedah kapanpun. Atau yang sifatnya jamak, Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina. Pokoknya doa yang sepuluh ini jangan sampai luput. Sebab nek sampean lali ndongakno wong sepuh ngeten iki tiyang sepuh jenengan dibalas besok anakku itu sama lali dan jenengan. Ya.
Karena itu ini harus diperhatikan. Dan keberkahan seorang anak, mudahnya dia mendapatkan rezeki halal ketika selepas sholat mesti ndongakno tiyang sepuh. Niku tandane anak yang dapat gampang mendapatkan rezeki yang barokah, rezeki yang halal, lancar rezekinya. Kenapa? Setelah sholat mesti ndongakno tiyang sepuh. Bu Fatihah, bu ndongakno maghfirah ampunan, niku. Kembali kepada bahasan kula jenengan hadirin iki wau, kalau sampai dia masih memiliki kedua orang tua atau tinggal satu, kok kemudian dia sampai tiang sepuh kerjaan itu dia tidak diampuni oleh Allah, sampai matinya dia juga tidak diampuni oleh Allah. Loh, terus berarti wong tuane gak ndongakno belas. Kalau orang tuanya tidak berbuat kebaikan sama dia, berarti dia bisa jadi menyakiti orang tuanya. Maka anak yang demikian ini apabila mati dipastikan masuk neraka, dijauhkan dari rahmat Allah. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan amin. Terakhir hadirin, poin yang ketiga. Setelah itu nanti boleh bertanya kalau ada yang kurang jelas. Ya, kemudian waman dzukirta indahu, dan barang siapa yang disebut-sebut namaku, nama panjenengan ya Rasul disebut indahu di sisinya, falam yusolli alaika, kemudian dia tidak bersalawat kepada panjenengan, artinya ada asmaul Gusti Kanjeng Nabi, dia tidak kemudian yang mendengarkan tidak membaca Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi atau minimal shollu alaihi, dia tidak mengucapkan salawat seperti itu, berarti tanda dia tidak perhatian kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak perhatian dumateng Gusti Kanjeng Nabi, dengan nama Gusti Kanjeng Nabi lewat begitu saja dia tidak mengucapkan salawat, maka ketika dia mati dipastikan masuk ke dalam neraka jahanam dan dijauhkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ini menjadi catatan. Mungkin di antara kelompoknya ada pertanyaan, ya Ustaz, kalau sekali bolak-balik disebut asmaul Nabi Musa kita sholawat, pertama apa sih beratnya mengucapkan itu dibandingkan jasanya Kanjeng Nabi menyelamatkan dunia akhirat kula jenengan? Kalau toh kemudian tidak begitu, dalam ungkapan fikih itu kalau sekali sudah dijawab, yang lain jadinya sunnah bagi kita. Ya, oleh karena itu kalau mau dijawab semua mboten menapa. Kalau dijawab sekali dua kali sudah cukup yang demikian. Berarti kita perhatian. Kok ada asmanipun Gusti Kanjeng Nabi tidak dijawab sama sekali, tidak dijawab dengan sholawat dan sebagainya, dipastikan tidak ada perasaan mahabbah, tidak ada perasaan cinta kepada Gusti Kanjeng Nabi. Padahal dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, dipastikan dia satu tempat bersama aku di dalam surga. Nah, kalau dia tidak ada mahabbah, tidak ada cinta, gimana? Ya sudah. Nah, ini menjadi catatan kula panjenengan untuk dihati-hati. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hadis yang bisa kita sampaikan pagi hari ini sekaligus keterangannya. Semoga apa yang kita sampaikan ini ada guna dan manfaatnya bagi panjenengan. Kalau dianggap agak kelamaan, dimohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup, monggo kita buka pertanyaan. Jika ada bertanya, dipersilakan. Monggo. Harus ada yang bertanya, kalau enggak usah meliput seperti mawon. Monggo bertanya. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya singkat tapi penting, bagus. Beliau bertanya, ketika masih hidup, wujud yang sepuh ada, kita berusaha bakti bisa. Tapi kalau sudah meninggal,
Kita mungkin dulunya kurang bisa bakti, tapi apakah kemudian anak sudah putus, tidak bisa bakti lagi? Ya, itu yang sempat ditanyakan seorang pemuda kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hadisnya ada dalam kitab Sabilitika, atau lebih panjangnya lagi, hadisnya ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab bakti kepada orang tua. Anak muda ini datang, ya Rasulullah, inna abawayya qad mata. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kedua orang tuaku dua-duanya sudah meninggal. Sedangkan saya masih belum bisa bakti yang penuh kepada kedua orang tua. Fahal baqiya syai'un min a'mal salih. Apakah masih ada kebaikan, kebajikan yang aku bisa lakukan? Aku tercatat sebagai anak yang bakti dumateng Tiyang Sepuh. Dijawab oleh Nabi, ada beberapa hal. Oh, na'am, kata Nabi, ada. Satu, sekalipun Tiyang Sepuh sampun boten wonten, anak tetap bisa bakti dan dikatakan bakti kepada orang tua. Satu, ad-du'a ulahuma wal istighfar. Satu, dua. Doakan kebaikan orang tuamu, mintakan ampun kepada Allah untuk orang tua. Minimal doa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu sudah masuk dalam ungkapan ini. Lek jenengan bolak-balik ndongakno niku jenengan sedang melaksanakan baktinya anak kepada orang tua, sekalipun Tiyang Sepuh niku sampun boten wonten. Makanya donga niki jangan sekali dua kali, berkali-kali jenengan dongakan, boten masalah. Niku baktinya anak kepada orang tua ketika Tiyang Sepuh masih sampun boten wonten. Satu, dua. Yang ketiga, ya, kemudian yang ketiga ini dikatakan wa infadhu ahdihima. Ya. Jadi melaksanakan kebiasaan baiknya orang tua. Tiyang Sepuh kula niki singen le antara maghrib dan isya mesti maca Yasin, waqiah kafarat tunu, matono berangkat jamaah isya. Lho lek jenengan kami nyenengaken nggih jenengan ngoten. Sekalipun gak terdino, seminggu sepisah, seminggu dua kali, pas wonten pengajian teng masjid, jenengan lakon bapakku biyen ngene senengannya, ibu saya begini senengannya dulu, jenengan lakukan. Tiyang Sepuh kula niku senengane Jumat niku sedekah, upanana, ya, kemudian sedekah nang lakukan itu, ya. Jadi dalam rangka untuk menyenangkan, menyambung apa yang sudah dilakukan orang tua, lakukan. Ya. Jadi kebiasaan apa? Kebiasaan Umi kula niku sedang silaturahim. Loh, lakukan itu. Dan dengan itulah kemudian Anda masih nyambung dikatakan bakti dumateng Tiyang Sepuh. Bahasanya secara tersirat, orang tua kepada orang tua, Pak, Ibu, panjenengan sampun boten wonten. Tapi kebaikan dengan saya lanjutkan, saya teruskan, itu bagus. Kemudian selanjutnya yang dijawab oleh Nabi, ya, adalah kemudian wabirru asdiqaihima, berbuat kebaikan kepada teman-teman dari orang tua kita. Orang tua kita itu punya teman, dia masih hidup, kita datangi dia, kita beri sesuatu. Loh, enggak, nilai-nilai Tiyang Sepuh biasa dikatakan jenengan, Masya Allah. Nah itu menyambung begitu itu bagus. Di dalam hadis Riyadhus Shalihin, sahabat Abdullah bin Umar ketika naik, ya, himar keledai dia, kemudian, ya, ketika itu dia langsung mencolok. Ada seorang laki-laki yang berdiri jalan. Laki-laki itu kemudian dipersilakan naik. Kemudian serbannya Abdullah bin Umar dicopot, dihadiahkan kepada laki-laki ini, diantarkan sampai rumahnya dengan kendaraan. Sahabat-sahabat Abdullah bin Umar, ini sopo sih? Kok dihormati sedemikian rupa? Begitu dia masuk, serban dihadiahkan kepadanya, pulang. Ditanya, siapa itu Abdullah bin Umar?
orang tuanya dia, orang tuanya itu kesayangannya abah saya Umar bin Khattab. Jadi kemana-mana Khalifah Umar bin Khattab penjaganya adalah orang tuanya ini. Orang tuanya sampun boten-boten, anaknya tetap saya hormati. Siapa tahu nyambung kebaikan dengan orang tuanya dan abah saya. Loh, dan yang selanjutnya baktinya anak kepada orang tua sekalipun yang sebut sampai boten-boten wasilaturrahim allati la tusallu illa bihima. Menyambung tali silaturahim yang dulunya disambung oleh kedua orang tua. Kebaikan orang tua silaturahimnya dilanjutkan oleh anak-anaknya. Niku seneng ngali karo seneng ya sepuh di alam barzah kalau dilanjutkan yang demikian itu. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Satu. Monggo niku, monggo. Ambil nafas dulu untuk saya buka. Kita berbakti kepada orang tua itu bagaimana? Sedangkan kita kan harus berbakti pada suami juga. Soalnya kalau kita berbakti pada ibu, kalau kita berlama-lama sama ibu kan kita sungkan sama suami. Kalau berlama-lama dengan suami kita hatinya juga tidak sama. Nah itu bagaimana solusinya? Ini ya pertanyaan yang sangat bagus. Ya, beliau itu bertanya, bakti kepada ibu itu sebuah keharusan. Ya, tapi saya juga punya suami Ustaz. Kalau saya berlama-lama sedino ibu, kok digoleki ambek bojoku. Ya, dicari. Tapi kalau kemudian saya berlama-lama dengan suami dan perhatian orang tua, dikira durhaka. Ya apa caranya? Begini, ya. Cara menempatkan begini. Jadi beberapa sahabat Nabi itu pernah dia dari peperangan itu bertemu dengan apa itu Raja Bizantium. Raja Bizantium itu Romawi Timur. Sahabat-sahabat Nabi itu melihat yang dilakukan oleh rakyat Bizantium, dilakukan oleh apa itu pasukan mereka kepada rajanya. Ternyata cara menghormat mereka itu dengan bersujud. Setelah itu dia sahabat itu mikir, nanti kalau saya pulang ke Madinah ketemu Kanjeng Nabi, saya akan sujud di hadapan Nabi. Saya akan sujud di hadapan Nabi. Rojo, ini Kanjeng Nabi juga raja saya, pemimpin saya akan sujud. Begitu datang di Madinah, ya, kemudian mereka diajak langsung sujud, disuruh bangun, bangun oleh Nabi. Bukan ini caranya. Ada apa? Saya melihat Raja Bizantium cara hormatnya sujud Nabi, maka saya pantasnya sujud. Oh, Nabi, bukan itu. Sujud itu hanya untuk Allah, untuk syariat kita. Kalau syariat masa lalu Nabi Yusuf bisa jadi Nabi Yusuf sujud kepada abahnya, itu syariat masa lalu. Tapi syariat kita sujud itu hanya kepada Allah. Seandainya sujud itu diperkenankan dan dibolehkan dalam syariat kita, maka aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Seorang istri bersujud kepada suaminya. Terus kita apa? Yang ngono sak cekro ya ibu-ibu. Coba mulai cekro. Ya, mungkin kalau tambahin itu kalau bel ini si ibu bapak saya. Ya. Nah, seandainya boleh, tapi kan tidak boleh. Seandainya syariat membolehkan, bukan sujudnya anak kepada orang tua, itu syariat Bani Israil. Tetapi sujudnya seorang istri kepada suaminya. Kenapa? Begitu seorang suami diakad nikahkan, dia mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahdil mabrur. Ya, kok akal sakwa balik nonton dia. Jadi begitu dia kemudian begitu
kewajiban kedua orang tua semuanya dibebankan kepada suami. Ya, ada baik buruknya seorang istri itu tanggung jawab suami, bukan tanggung jawab kedua orang tua. Oleh karena itu, ku anfusakum wa ahlikum nar, letaknya pada sang suami itu berat. Lah, oleh karena itu, pada situasi kondisi yang semacam ini, ya, bagi seorang istri taat bakti kepada suami itu sebuah keharusan. Tetapi bakti dan tidak durhaka kepada ibu juga sebuah keharusan. Makanya jangan ini kemudian dihantamkan menjadi suatu yang kontradiksi berseberangan, malah nggak bisa dipertemukan. Caranya begitu kemudian kita sudah berbakti, yang pertama harus bakti kepada suami dulu. Begitu kita sudah selesai semuanya kepada suami kita minta izin. Pak, kula nyuwun izin. Kula tak ibu sekedar. Oh iya Bu, sama. Nah, sudah dapat izin berangkat. Di sana sudah Bu, sanggup nggih? Kula mungkin khawatir dibatasi Bapak Ibu. Oh iya Pak, sudah belum. Bagaimana cara kita mengatur? Bakti kepada suami sebuah keharusan, bakti kepada ibu juga sebuah keharusan. Tapi yang paling tinggi bakti kepada suami. Sehingga kalau kemudian suami mengatakan ini, kemudian ibu mengatakan yang tidak sama, istri harus tetap ikut suami, tapi tidak boleh durhaka kepada ibunya. Nah, ini ya apa caranya? Nah, ini disinilah caranya, kemudian ya ganjaran yang besar seorang istri yang di sini. Nah, ini menjadi catatan kita. Ya, jadi sampai-sampai di dalam kitab Uqudul Nujan ini diceritakan, ya suaminya berangkat musafir kepergian, dia pesan jangan keluar dulu ya, kecuali saya sudah datang. Nanti saya mau kemana dengan saya, ya Pak. Satu hari kemudian datang utusan orang tua, Bapak sama sakit, mungkin sama mau nyambangi. Waduh, ini kalau kembali sana istri suami saya nggak boleh keluar ini. Ya sudah. Besoknya lagi datang, sudah kritis teman. Ya, akan sama iya, tapi suami saya belum datang. Ini terkitab ya. Kemudian datang hari yang ketiga, aduh sudah meninggal, mungkin banyak mau lihat yang terakhir. Suami saya mau datang masih. Ya, kemudian Nabi setelah suaminya datang disampaikan, ya berdua datang, ya sudah diukur itu. Tapi kemudian Nabi didatangi Jibril, Nabi sampaikan kepada suami istri itu, bapaknya itu dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah berkat khidmatnya anak perempuannya kepada sang suami. Ya, sampai begitu. Ya, jadi oleh karena itu bakti kepada suami sebuah hal harus, tapi jangan tinggalkan ibu kita, orang tua kita. Ya Allah, pelajaran kula panjenengan yang demikian ini untuk mengaturnya. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Masih ada sebelum kita tutup? Cukup ya? Insya Allah. Nanti ngomong sampul kok kayak ya semangat harus. Ya pun cukup, insya Allah. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan panjenengan puasa Ramadan kita diterima oleh Allah, sholat tarawih kita diterima oleh Allah, sedekah kita apapun bentuknya diterima oleh Allah, apapun ibadah kita yang kita lakukan, sholat jamaah apapun dalam bulan Ramadan sedang ditambahkan kalian Allah, kita tetap disehatkan oleh Allah, dipanjangkan usianya oleh Allah, bisa mendapatkan Ramadan tahun yang akan datang. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu
واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu